Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kamis pagi 14 Agustus 2025, waktu berjalan terus, waktu berjalan. Saya sudah lalu katakan waktu tidak pernah toleransi berhenti, tidak pernah mundur, tapi dia melangkah ke depan. Demikian mari tantangan buat kita semua, supaya kita juga sama seperti waktu. Menatap ke depan, melangkah ke depan, melangkah makin maju, melangkah makin dewasa bersama dengan Tuhan Yesus. Biarpun banyak tantangan, banyak pergumulan, seperti kita mau baca pada pagi hari ini, kitab Esra pasal 4 ayat 1 sampai 24, satu pasal penuh, di mana pembangunan Yerusalem terhambat oleh orang-orang jahat. Sudah, nanti kita baca, supaya memberikan suatu pengertian buat kita, suatu pengalaman buat kita. Hidup ini penuh dengan tantangan, tidak selalu berjalan mulus. Tapi biarpun menghadapi tantangan apapun, jangan pernah kendor, jangan pernah pesimis. Berharaplah kepada Tuhan. Pasti Tuhan berikan jalan keluar. Itu saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku, amin, haleluya, adalah bersamamu. Amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, bersamamu Bapa. Amin, haleluya. Ku lewati semua, amin, haleluya, perkenananmu yang haleluya. Teguhkan hatiku. Mari kita teguh hati, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberikan pertolongan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, bersamamu Bapa, amin, haleluya. Ku lewati semua. Kita membaca kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Ya Tuhanku, ya Allah kebesaran dan kejayaan kehormatan. Amin, haleluya. Kemasuran dan keagungan. Amin, haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyalah kerajaan dan Kau yang tertinggi, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah, haleluya, kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan
Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa, ampunilah semua salahku Bapa. Aku akui orang berdosa, tidak ada arti apa-apa, tapi karena kasih-Mu, anugerah-Mu pagi ini, Engkau yang bertindak. Haleluya. Sucikanlah hidupku Bapa. Layakkan aku pagi ini, kami anak-anak-Mu, baca firman Tuhan. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam nama dan segala nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus. Biar apapun keadaan kita, tetap kita mau dekat dengan Yesus. Karena firman Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Biarpun kita punya masalah, menghadapi pergumulan apapun, tapi tetap katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Biar hari adalah hari yang baru. Karena Tuhan turut bekerja di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Mari, ya, kita mau cinta Tuhan Yesus. Kalau orang cinta Yesus, taatlah kepada firman Allah. Jangan menjadi orang Kristen bandel. Jangan menjadi orang Kristen yang karepnya sendiri. Jangan menjadi orang Kristen yang suka komplain. Tapi belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Belajar untuk selalu bersyukur. Dan berjalanlah di dalam kebenaran firman Tuhan. Cepat atau lambat, Yesus pasti datang. Ya, ada hamba Tuhan yang mengatakan bulan September ada rapture. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kita menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Karena itu otoritas dari Tuhan. Yang penting dari kita, kita berjaga dan berdoa. Tugas kita untuk menjadi pelaku firman. Karena Yesus sudah turun sebagai firman Allah. Saya itu oleh karena itu, mari respon kita. Taatlah kepada firman. Jangan taat kepada kedagingan. Jangan taat kepada dunia. Tapi taatlah kepada kebenaran yang sempurna datang dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Esra pasal 4. Bagus sekali ceritanya saudara. Saya senang baca Alkitab ini. Supaya kita makin dalam. Karena ini sama juga dengan kehidupan kita. Banyak hambatan-hambatan. Kita sudah merencanakan sesuatu sudah berjalan lancar. Di tengah-tengah ada hambatan. Ini terjadi. Pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawan orang jahat. Mari semua baca Esra pasal 4. Sesuai dengan angka 4. Si mati terhambat saudara. Ya benar. Kalau sudah baca dari Efesus 6 ayat 12. Perlawanan kita bukan dengan darah daging. Tapi melawan pemerintah. Melawan penguasa yang kedua. Ketiga penghulu. Keempat roh jahat. Ini 4 ini si mati. Lawan iblis. Tapi lawan iblis kita melawan dengan kuasa Tuhan. Iblis dihancurkan, dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar, ya, bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait al suci bagi Tuhan Israel. Jadi ada dengar siapa sudah dengar ini musuh-musuhnya sudah. Maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esau Hadon Raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Coba saudara, ya. Jadi lawan orang Yehuda siapa itu? Ya Asyur, saudara, kan perang gimana dikalahkan oleh Raja Persia Kores. Ya, si Babel kalah saudara, ya. Jadi ini lawan-lawan yang enggak suka. Lawan kita iblis. Ya, ada orang jahat yang tidak suka kita membangun kehidupan rohani kita. Seperti peristiwa banyak gereja di Sukabumi terhambat, banyak tempat rumah ibadat saat ini hambatan-hambatan, banyak di dunia banyak hambatan-hambatan, lawan-lawan banyak saudara. Ya. Dan ini kita baca ayat ketiga. Tapi Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama
sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendiri yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores Raja di Persia. Jadi mereka itu seolah-olah mau ikut serta membangun rumah Tuhan atau membangun Yerusalem, tapi Zerubabel tidak mau, saudara. Itu urusan kami, ya, yang sesuai dengan perintah dari Raja Kores Persia. Jadi mereka kesel, ya, lihat ini, saudara. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut. Ini mulai provokator, ya, diprovokasi supaya mereka takut, supaya berhenti pembangunnya. Terus berikutnya, bahkan selama zaman Raja Kores Raja negeri Persia sampai zaman pemerintah Darius Raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagal rencana. Coba menggagalkan dengan segala cara, ada secara menyuap segala macam, ya, dengan cara si iblis sudah menggagalkan ini. Coba berikutnya, bagus sekali, saudara. Berikutnya, pada zaman pemerintahan Ahasveros, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan. Nah, ini surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda, di Yerusalem. Surat tuduhan, provokator terjadi, saudara. Seperti saat ini juga banyak provokator, orang-orang jahat banyak tuh nurutin si iblis, saudara. Kita memang mau melangkah maju, tapi banyak hambatan, saudara. Ya, ayat 7. Dan pada zaman atas Sasa ditulislah surat oleh Bislam, Mitredat, dan Tabel serta rekan-rekannya yang lain kepada Artasta, Raja negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya dalam bahasa Aram. Lihat ini surat-suratnya. Saya mau baca. Rahim Bupati dan Simsai Panitra telah menulis surat terhadap Yerusalem kepada Raja Artasasta yang isinya sebagai berikut. Pada waktu itu ditulislah surat itu oleh Rahum Bupati dan Simsai Panitra serta rekan-rekan mereka yang lain, para hakim dan punggawa dan pegawai orang Persia, orang-orang dari Erek, dari Babel serta orang Susan, yaitu orang Elam, dan bangsa-bangsa lain yang oleh Asnapar yang agung dan mulia itu dipindahkan dan disuruh menetap kota Samaria dan di daerah yang lain sebelah barat Sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya ke hadapan Raja Atasasta dari hamba-hamba Tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat Sungai Efrat. Maka kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari Tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangun tembok-tembok dan memperbaiki dasar. Coba ini, isi suratnya sudah provokasi. Dibilang apa? Membangun kembali kota yang durhaka dan jahat, saudara. Coba ini, diprovokasi, saudara. Jahat ini memang, saudara. Ya, di dunia ini banyak orang jahat itu. 13, kiranya Raja maklum bahwa jika kota itu sudah dibangun dan temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja. Diprovokasi, dipengaruhi raja atas saudara dengan isi surat yang isinya negatif, ya. Ya, 14. Sekarang oleh karena kami mempunyai hubungan dengan raja dan tidak patut bagi kami melihat raja kena celah, maka oleh sebab itu kami menyuruh orang itu memberitahukan hal itu kepada raja supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat nenek moyang tuanku. Di dalam kitab riwayat itu tuanku akan mendapati dan mengetahui kota itu kota durhaka yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah, bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya maka kota dibinasakan. Coba kota Yerusalem, so, dibilang kota durhaka, jahat sekali mereka nih. Iya, dalam kehidupan kita seringkali ada provokasi, ada kejahatan, fitnah. Ini kan fitnah, saudara. Jahat ini, saudara. Ya, kami ini memberitahukan kepada raja bahwa jika kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi tuanku kelak tidak ada lagi milih daerah sebelah barat Sungai Efrat. Waduh, dia adu domba, saudara. Ya, jadi raja supaya kesel bisa membatalkan, saudara. Lihat ini, ayat 17. Maka raja mengirim surat jawaban ini kepada Rehum Bupati dan Simsai Panitera serta rekan-rekan mereka yang lain yang tinggal di Samaria dan di daerah yang lain seberang Sungai Efrat. Salam. Maka sekarang surat yang kamu kirim kepada kami telah dibacakan kepadaku dengan jelas. Lalu atas perintahku telah diadakan penyelidikan dan didapati bahwa kota itu sejak zaman dahulu telah bangkit melawan raja-raja dan bahwa penduduknya selalu mendurhaka dan memberontak. Nah, ini raja saatnya nurutin bikin surat kepada bupati, ya, bahwa penduduknya kata selalu mendurhaka dan memberontak.
Ayat 20. Lagi pula dahulu ada raja yang berkuasa atas Yerusalem, yang memerintah seluruh daerah seberang Sungai Efrat, dan kepada mereka dibayar pajak, upeti, dan bea. Oleh sebab itu keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu, supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Nah ini sudah dihentikan surat perintah. Seringkali terjadi, kemarin terjadikan berapa yang lalu, ya, pembangunan rumah gereja, ibadah di Sukabumi, di Padang, berapa tempat dirusak. Sama dengan isu hambatan untuk membangun kebenaran, membangun kerajaan Tuhan sering dihambat oleh iblis. Ya, itu tuh pentingnya kita mau selalu dekat dengan Tuhan, termasuk bertobat Indonesia, supaya Indonesia diberkati sama Tuhan. Ya, supaya orang-orang bertobat, hidup penuh toleransi. Ini tidak toleransi. Jadi intoleransi sudah terjadi dari zaman dulu, saudara. Ya, terus ayat 22. Dan ingatlah baik-baik, supaya jangan kamu perbuat suatu kelalaian dalam perkara ini. Apakah gunanya kerusakan yang menjadi kerugian raja-raja itu bertambah besar? Maka setelah salinan surat raja Atasna dibacakan pada Rehum, Simsai, Panitera, serta rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem, mendapatkan orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang untuk menghentikan pekerjaan. Coba, dengan kekerasan. Dan dia dengan zaman dulu sampai sekarang sama, dengan kekerasan menghentikan pembangunan Yerusalem. Ya, jahat saudara ini. Ya, ini perbuatan mereka yang dikerjakan oleh sekuasa iblis. Ayat 24 ayat terakhir. Pada waktu berhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap berhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Amin. Di dalam nama Tuhan, inilah firman Tuhan mendorong kita bersama. Ayo berharap kepada Tuhan. Biarpun tantangan banyak, penuh dengan perjuangan, banyak hambatan-hambatan, tapi jangan pernah pesimis. Jangan pernah patah semangat. Berharap terus berdoa kepada Tuhan. Karena janji Tuhan dalam Keluaran 14 ayat 14. Tuhan berperang ganti kita. Diizinkan Tuhan masalah terjadi supaya kita lebih dalam dengan Yesus. Supaya kita andalkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Jangan melawan sendiri, tapi libatkan Tuhan. Percaya, serahkan kepada Tuhan. Hanya di dalam Dia, Yesus, ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar, hanya bersama dengan Yesus satu-satunya. Bersamamu Bapa, haleluya. Ku lewati semua, kita lewati semua bersama Yesus. Perkenananmu ya, haleluya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, biarlah Tuhan yang bertindak, haleluya. Memberi pertolongan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Maju terus bersama dengan Tuhan. Serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Jangan bertindak sendiri, tapi serahkan kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Tuhan akan bertindak dan Tuhan bersama kita. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.